Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar dengan materi baru, yaitu materi pengoperasian mesin-mesin kantor. Oke, selamat belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penggunaan mesin kantor. Lanjut, sebelum kita ke materi, apa itu mesin kantor, di sini saya akan bercerita sedikit. Di sini ada Bapak Budi. Bapak Budi ini pergi ke kecamatan. Anggaplah saja ini Kecamatan Turen. Nah, kemudian di sini Bapak Budi ingin mengurus KIA untuk anaknya. Nah, dalam pengurusan KIA di sini kan tidak mungkin satu hari itu jadi, sehingga Bapak Budi ini diberikan surat keterangan yang diproseskan oleh pegawai dari Kecamatan Turen tersebut. Nah, kemudian Bapak Budi diberi gambar surat keterangan yang sudah diproseskan oleh petugas dari Kecamatan Turen. Untuk memproses data tersebut, beliau menggunakan komputer. Sebenarnya untuk komputer ini adalah tidak asing buat kalian. Nah, seperti komputer, juga printer itu juga tidak asing bagi kalian. Nah, kita lanjut. Nah, komputer di sinilah yang disebut dengan mesin-mesin kantor. Printer juga termasuk mesin-mesin kantor. Oke, kita lanjut. Definisi mesin kantor adalah alat yang digunakan untuk menghimpun, mencatat, mengolah bahan-bahan data dalam suatu pekerjaan tata usaha yang cara kerjanya mekanik, elektrik, dan magnetik. Nah, di sini bisa kita lihat tadi komputer tersebut digunakan oleh pegawai dari Kecamatan Turen untuk mengolah bahan-bahannya Bapak Budi. Kemudian di sini ada jenis pertama, pekerjaan yang berulang-ulang dalam jumlah banyak. Itu artinya di Kecamatan Turen setiap hari telah melakukan pengurusan dokumen-dokumen satu kecamatan itu yang jumlahnya memang banyak, sehingga kalau semisal kita tidak pakai mesin-mesin kantor, maka kita juga akan capek. Yang kedua, pekerjaan berat bagi manusia. Kenapa disebut pekerjaan berat? Karena ketika kita membuatkan surat pengantar, nah ada 10 orang yang ke kecamatan. Nah, otomatis itu masih bisa kita menggunakan alat tulis karena kita tidak capek. Nah, kalau semisal itu di atas 50 orang setiap harinya, maka itu akan menjadi beban berat buat kita. Yang ketiga, pekerjaan yang menuntut hasilnya rapi. Nah, di sini pekerjaan yang hasilnya rapi biasanya juga menggunakan mesin kantor. Nah, kalau kita menggunakan alat tulis sebagai pengolah data tersebut, maka kita akan lama, kemudian akan lama dan juga hasilnya juga tidak akan rapi. Terkadang ada tulisannya yang besar, yang kecil, dan sebagainya. Yang terakhir, pekerjaan yang membutuhkan keahlian. Nah, di sini otomatis orang yang menggunakan mesin kantor adalah orang yang benar-benar memang harus bisa mengoperasikan mesin kantor tersebut. Selanjutnya, pertimbangan perlu tidaknya mesin kantor. Yang pertama, mesin yang dipakai harus benar-benar diperlukan. Kenapa? Karena jika kita membeli suatu barang atau membeli suatu mesin kantor tetapi tidak diperlukan, maka akan sia-sia. Yang kedua, jenis mesin hendaknya praktis. Kita membeli suatu mesin, tetapi mesin tersebut kita tidak bisa mengoperasikan. Nah, itu maka akan membuat kita kesusahan. Yang ketiga, mesin tersebut dapat mengurangi biaya pelaksanaan. Nah, benar sekali. Semisal kayak tadi pekerjaan yang berat sekali, ketika ada mesin, maka pekerjaan kita juga akan terkurangi. Mesin dapat mempercepat terselesainya pekerjaan, karena dengan
sebelumnya kita memakai alat tulis dengan menggunakan komputer, lebih cepat menggunakan komputer, nah maka pekerjaan juga akan cepat selesai. Selanjutnya, mesin tersebut dapat digunakan untuk berbagai macam pekerjaan. Nah, seperti contoh kayak printer. Nah, printer itu juga bisa digunakan untuk mencetak dan juga untuk men-scan. Nah, itu namanya mesin dapat digunakan untuk berbagai macam pekerjaan. Selanjutnya, pemeliharaan mesin dapat dilakukan dengan mudah. Karena ketika kita membeli mesin, kemudian perawatannya itu susah, maka akan memboroskan biaya pengeluaran. Selanjutnya, mesin disesuaikan dengan kemampuan pegawai. Selanjutnya, perlu tersedianya ruangan untuk meletakkan mesin tersebut. Nah, semisal ada mesin fotokopi, printer, komputer, maka harus perlu ruangan yang memang cukup untuk alat-alat tersebut. Selanjutnya ada jenis mesin kantor. Yang pertama, berdasarkan tenaga penggeraknya ada mesin manual dan ada mesin listrik. Kemudian berdasarkan cara kerjanya mesin, ada mesin mekanis dan mesin elektronik. Lanjut. Di sini berdasarkan fungsi mesin kantor. Yang pertama ada mesin penghimpun data, ada mesin penjilid, ada stapler, mesin pemisah, mesin pembuka surat, mesin pemotong kertas, mesin pelubang kertas, dan penghancur dokumen. Ada mesin pengolah data, ada mesin jumlah dan mesin hitung, ada komputer untuk pencatat, mesin dikte, mesin ketik, mesin penomor, dan lain-lain. Kemudian ada mesin pengganda, ada mesin stensil, ada mesin fotokopi yang biasa kalian tahu, kemudian ada mesin pengirim data seperti telepon, telex, dan lain-lain. Kita lanjutkan. Nah, di sini adalah contoh dari mesin-mesin kantor. Yang pertama di situ ada mesin penjilid, kemudian ada mesin pemotong kertas, kemudian ada mesin pembuka kertas, ada mesin penghancur kertas. Selanjutnya ada mesin jumlah, kemudian ada mesin hitung. Jadi mesin jumlah sama mesin hitung itu beda, jelas beda. Selanjutnya ada mesin dikte, kemudian ada mesin ketik. Nah, di sini saya akan mencontohkan salah satu dari prosedur pengoperasian mesin kantor, yaitu adalah mesin penghancur kertas. Nah, ini adalah contoh dari mesin penghancur kertas. Nah, bagaimana cara mengoperasikan? Silahkan disimak baik-baik, dilihat baik-baik cara pengoperasian mesin tersebut. Nah, mesinnya ini memang contohnya seperti mesin cuci sebenarnya. Nah, tapi penggunaannya kita lihat setelah ini. Nah, yang pertama itu adalah kita harus mencolokkan dulu saklanya ke dalam listrik, kemudian kita perhatikan tombol-tombolnya yang harus diketik. Nah, di situ kita akan memasukkan kertas tersebut atau arsip yang sudah tidak digunakan lagi ke dalam mesin penghancur kertas. Nah, itu contohnya seperti kita lihat. Ketika kita sudah masukkan, kemudian secara otomatis kertas tersebut akan masuk ke dalam mesin penghancur kertas. Nah, kemudian di sini juga ada untuk menghancurkan seperti CD. Nah, CD di sini juga tinggal memasukkan ke dalam lubang yang berbeda. Jadi di sini ada dua lubang. Yang pertama adalah lubang untuk kertas, yang kedua adalah lubang untuk
seperti CD. Nah, di sini kita buka mesinnya. Nah, kemudian kita bisa lihat contoh dari penghancuran yang sudah kita hancurkan tadi. Nah, di situ ada contohnya, kertas yang sudah kita hancurkan dan juga CD yang sudah kita hancurkan. Nah, kalian bisa lihat itu adalah kertas hasil yang sudah kita hancurkan tadi. Kemudian kita tutup lagi dan kita matikan mesin tersebut. Nah, selanjutnya kita cara menggunakan mesin laminating. Yang pertama, kita buka dulu tutup dari mesin laminating tersebut. Kemudian kita on-kan tombolnya untuk menggunakan mesin tersebut, dan kemudian kita putar untuk kecepatannya. Nah, sebelum kita menggunakan mesin laminating ini, pastikan kita harus memanaskan dulu seperti mesin fotokopi. Nah, untuk mesin laminating ini kita cukup memanaskan 10 menit. Nah, setelah itu ketika sudah selesai 10 menit, maka kita putar lagi tombol tersebut. Nah, kemudian kita siapkan mana yang akan dilaminating. Nah, ini contohnya adalah ID card. Nah, ID card ini akan dilaminating. Sebelum dilaminating, maka harus dilapisi dengan kertas laminating terlebih dahulu. Selanjutnya kita tinggal menaruh di depannya mesin laminating, maka ID card tersebut sudah langsung otomatis masuk dan sudah jadi. Nah, ini adalah hasil dari laminating yang sudah kita buat. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, tunggu video selanjutnya.